Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar industri yuk. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini, kebetulan di acara sesi kita bagaimana sharing terkait masalah industri kecil menengah. Alhamdulillah di depan saya sudah ada dua narasumber nih. Saya panggilnya Ibu. Apa gitu? Ibu aja. Ya. Oh gitu. Oke. Nah, kebetulan sudah ada nih produknya di depan kita, dan kebetulan kita mungkin lebih banyak sharing-sharing aja. Oke. Yang pertama mungkin Ibu Juli ya. Siapa namanya Ibu Juli ya? Ini produknya apa? Produknya roti Maria Mukti. Kemudian Ibu Sri, produknya mana? Produknya Sony Cookies. Oh, saya cookies. Oh, jadi ini produknya yang Ibu Juli ya? Iya. Oh, ya. Oke. Roti Mariam ya loh. Nah, kemudian kalau ini, wah ini yang paling banyak kayaknya ini yang bawa. Wow, luar biasa. Jadi mau tanya nih sebenarnya nih, kenapa memilih produk IKM ini gitu ya sebagai produk yang mau dipasarkan gitu. Mungkin Ibu Juli yang pertama deh. Boleh. Oke. Saya memilih roti Mariam itu kenapa? Karena dia resikonya rendah ya. Resikonya rendah. Dia kan termasuk di frozen food. Jadi Gitu. resikonya rendah. Ini resikonya rendah, maksudnya yang tidak bisa tabrakan atau bagaimana gitu? Iya. Kalau dia kan bisa disimpan lama, Pak. Oh, artinya lebih tahan lama Lebih gitu. tahan lama. Terus bahan-bahannya gampang, mudah didapat. Oh, udah dapat. Terus dia kan bisa dimakan sama siapa saja bisa makan. Oh, gitu. Bisa dari anak-anak, orang tua. Kalau Dia anak kan- bayi berarti belum ya? Hah? Anak bayi belum bisa? Belum. Oh, iya. Berarti yang sudah mulai pakai Ya, ada sudah giginya ada ya? gigi, sudah ada gigi. Bagaimana kalau anak yang nenek gitu? Yang penting masih bisa mengemut. Oh, gitu. Iya. Jadi susah diicip-icip gitu. Iya, Gitu ya. Oh, gitu. Iya. Kemudian Ibu Sri, mungkin kenapa sih milih cookie jadi produk IKM-nya gitu? Pertama-tama saya memilih cookies karena pertama saya memang senang makan cookies. Oh, gitu ya. Ini bisa Ya, jadi saya teringat kalau apa ya saat Lebaran begitu kan, ya ibu biasanya buat. Jangan sampai nyuri-nyuri toplesnya kue. mamanya hilang. Iya. Salah satunya yang bawa ya Ibu Ya, Sri ya. seperti Oh gitu ya. Jadi ini bisa jadi inspirasi juga ya buat sobat industri. Jadi kalau misalnya tidak ada alasan kenapa mau bikin produk, jadi itu tadi. Kemarin saya ambil toplesnya mama saya, jadi bisa jadi produk IKM juga gitu. Nah, itu jadi alasan utamanya kenapa mungkin aneh ya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya, di mana lokasi produksinya gitu? Alamatnya Muhammad Jufri 9, Lorong Melati, nomor 7B. Di Makassar? Makassar. Oh, Makassar ya. Iya, Kecamatan Talok. Jadi kalau misalnya kira-kira mau order pakai via ojek online itu bisa? Bisa. Oh, sudah ditanamkan memang di situ ya, di aplikasi ya? Oh, belum. Belum. Oh, tinggal sebut memang. Tinggal kasih ada nomor kontak, tinggal Nah. hubungi, mau dikirim via Gojek online bisa, via Nah. kurir bisa, via JNT bisa, pokoknya bisa semua. Wah, banyak nih. Iya. Mau dong? Bisa dijemput sendiri ke sana juga bisa. Oh, tapi pakai sistem COD gitu ya? Bisa COD, bisa transfer. Oh, mantap. Mungkin kalau dari Ibu Sri, alamatnya di mana ini produksinya? Kalau alamat produksi saya untuk Sony Cookies berada di Jalan Nusa Harapan Permai. Biasanya kan orang masih belum ini dengan Nusa Harapan Permai, belum familiar. Nah, yang di perumahan BTP. Oh, BTP. Perumahan BTP masuk, di situ ada perumahan namanya Nusa Harapan Permai. BTP yang BTP Alip ujungnya. kayaknya kalau kata berbilang BTP kayaknya orang sudah tahu Kalau orang Makassar. kalau sudah sebut BTP tahu, tapi kalau saya sebutnya Nusa Harapan Permai pasti orang masih tanya kan. Iya, di Nah mana kalau saya sudah sebut BTP pasti kan sudah kenal semua. Berarti BTP yang bagian dalam atau Paling bagian luar? ke dalam, Oh, paling ke dalam. Mungkin tembus yang Moncong Loe itu Dekat- gitu ya? Iya, dekat dari ke Moncong Loe. Oke. Jadi orang-orang yang dekat Moncong Loe ini boleh nih singgah nih di Keboto mungkin capek, silahkan mungkin singgah di sana sambil menikmati namanya cookies apa namanya?
almond cookies. Wow, ini almond Almond crispy almond cookies. setahu saya kalau almond itu hanya yang paling produk unggulannya di Surabaya gitu. Kenapa justru bikin di Makassar gitu? Mungkin terinspirasi dari sana atau bagaimana? Bukan juga terinspirasi sih, cuman karena memang dari semua, maksudnya produk-produk yang namanya cookies itu memang saya senang. Jadi bukan saja yang ini saya bisa buat, tapi misalnya kalau lebaran gitu, kue-kue kering gitu saya buat semua juga, termasuk kue apa namanya, yang paling orang senang itu nastar. Wah, Jadi saya buat juga itu. Ini kemarin edisinya saya buatnya yang almond crispy ini. Saya pikir kan orang pada makan daging waktu Idul Adha kan. Jadi saya pikir yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan. Jadi bisa kayak keripik gitu kan dimakannya, jadi nggak berat. Makanya oke. saya kemarin buatnya khusus untuk edisi Idul Adha ini. jadi beda Bisa. beda harinya beda kuenya gitu ya? Iya. Oh, ada Kalau momen-momen Idul Adha kan orang makannya daging melulu. Betul. Oke, nih timbul pertanyaan baru lagi nih. Kira-kira sudah sejauh mana nih mungkin yang maksudnya promosi dan kemudian pemasaran dari produknya ini? Mungkin dari Bu Yuli dulu? Ya, untuk sampai saat ini sudah lewat online seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, offline juga ada. Sudah ada kayak marketplace begitu? Marketplace belum, Hah? belum. Tapi kalau saya Pak, ya saya biasa kalau hari Ahad saya jualan di CFD Boulevard Oh. dan hari Jumat di Almarkas. Nah, Ya, bisa jalan-jalan ke sana Pak. Nah, sobat industri nih, kalau Car Free Day di hari Ahad di Boulevard, nah cari tuh, Ya, cari Roti Roti Maria Mukti. Ya, jadi itu tadi ya. Kemudian apakah memang pasarnya sudah sampai hanya di Makassar saja atau mungkin sudah melebar sampai di mungkin dalam negeri ke manakah, ke Ambon kah, ke mana? gitu? Alhamdulillah sudah pernah ke Jambi, Oh. Palopo sudah sering. Kalau untuk ke luar negeri saya belum berani karena belum dapat pengiriman yang tepat, karena ini kan roti Pak ada masa perjalanannya. Nah. Dia kan tanpa bahan pengawet. Jadi kalau lewat dari 2 hari perjalanan dia bisa rusak. Oh gitu ya. Iya. Tapi dari sisi packaging kayaknya sudah atau kemasannya ini sudah lumayan bagus loh. Ini dia. Mungkin terkait izin-izinnya gitu. Apa yang sudah ada dari Roti Mariam ini? Alhamdulillah sudah ada PIRT. Sudah urus halal kemarin, lagi tunggu keputusan apa lolos atau tidak. Amin, Sekarang, insyaallah lolos ya. Amin. Kita doakan ya sobat industri Ya, dan sekarang saya lagi proses pengurusan haki. oh, haki. Itu penting kayaknya supaya Iya, betul. artinya orang lain tidak nyaplok gitu kita Betul, punya. betul. Oke. Sekarang ke Ibu Sri. Ini kayaknya nama pasaran Ibu Sri ya. Jadi saya panggilnya apa? Ibu Sri, Sriani, Bu Yani. Yani juga kayaknya sama-sama juga pasaran. Nah, mungkin kalau pemasaran dari produk cookiesnya Bu Yani sudah sampai sejauh mana gitu? Kalau online ya saya sudah di IG sudah ada. Di IG itu ada macam-macam, termasuk brownies sih sebenarnya Ya. saya jual juga. Ada juga roti bolen pisang, rasa keju, ada 3 varian. Ada keju, ada coklat keju, dan ada green tea juga. Jadi banyak varian rasa ya. Iya. Jadi bukan hanya cookies saja. Bukan Jadi hanya ada cookies. banyak. Ada berapa varian sebenarnya yang Bu Sri sudah Sebenarnya buat? mulai dari kue kering sampai kue basah, traditional cake itu semua saya Wah. sudah biasa buat. Dari basah? Dari kering sampai ke basah? saya bisa buat. Insyaallah. Jadi kalau kayak misalnya order kue ulang tahun gitu bisa? Sudah ada yang sudah pesan kemarin kue ulang tahun. Jadi kayak dari mulai kayak kue-kue lebaran Kue atau lebaran. kemudian kue-kue ulang tahun Iya, gitu. pokoknya sesuai musim lah. Kalau Oh, sesuai lebaran ya musim. buatkan aja kue lebaran. Gitu. Kalau misalnya ada hajatan ya misalnya mau kek nampang itu yang tradisional cake, kita buatkan juga sesuai orderannya. Oh gitu. Wah luar biasa sekali nih sobat industri. Jadi itu tadi, mungkin kan kita beberapa tahun kemarin kan itu kita tahu lah sendiri bahwa kita ada yang namanya pandemi COVID. Nah ini beberapa mungkin saya baca-baca berita ya itu tadi bahwa pandemi COVID-19 ini
sangat berdampak utamanya sama industri kecil menengah. Kalau mungkin industri besar mungkin tidak terlalu memberikan dampak karena mungkin mereka masih istilahnya masih bisa itu tadi melaksanakan kegiatan industrinya. Yang paling terdampak sebenarnya industri kecil menengah karena itu tadi bahwa industri kecil menengah ini itu tadi ada yang gulung tikar, kemudian ada yang merumahkan pekerjanya dan kemudian itu tadi. Nah, mungkin pandemi 2 tahun kemarin ini apakah terdampak untuk dua IKM kita ini gitu? Mungkin dari Ibu Yan dulu yang mungkin saya tanyakan ya. Alhamdulillah untuk waktu saat COVID-19 kemarin itu sebenarnya sih saya tidak terlalu berdampak. Misalnya yang untuk khususnya kue-kue ini ya, kue kering misalnya Lebaran. Padahal kan kemarin kan orang, maksudnya kan waktu kemarin kan orang pada mungkin ada yang kurang mau order kue-kue lainnya. Tapi alhamdulillah kue kering saya itu ya lancar aja. Karena kan namanya di rumah aja, judulnya kan di rumah aja. Jadi akhirnya mereka kan pengennya makan aja, akhirnya orderannya kan jadi banyak gitu. Oh gitu. Mungkin kalau dari Ibu Yuli, apakah mungkin terasa sekali dampaknya dari COVID-19 kemarin? Iya, kalau saya ada ini ya dua. Saya kan dua macam nih. Ada yang offline untuk jual yang untuk pakai topping yang siap makan. Ada juga yang jual untuk frozennya. Ya, untuk frozennya malah dia lancar sekali waktu COVID. Justru malah terbalik ya? Iya. Saya justru biasa kadang kalau melihat yang waktu pandemi kemarin justru banyak yang misalnya dirumahkan pegawainya, kemudian harga bahan baku saja waktu itu mungkin lebih mahal sekali, kemudian ketersediaannya juga sangat minim sekali. Justru malah terbalik ya dari dua IKM ini. Kalau ini kan waktu COVID itu orang maunya nyetok. Nah ini kan roti saya kan masuk ke frozen food. Jadi mungkin orang pada mau nyetok. Jadi alhamdulillah lancar orderan. Iya. Mungkin. Tapi kebalikannya sama yang jualan offline yang untuk topping itu berkurang. Drastis 50% kurangnya. Jadi bisa dibilang proses produksi itu lebih cenderung di rumah saja ya? Iya, di rumah. Jadi lebih banyak berputar di rumah saja. Betul. Gitu. Nah ini mungkin sedikit juga waktu wabah pandemi COVID kemarin kan ini berbanding terbalik nih dengan IKM yang lain. Nah mungkin kira-kira tips-tipsnya kenapa bisa, apakah mungkin karena kan kalau rata-rata IKM justru malah menurun, ini justru malah meningkat gitu. Mungkin apa sih yang membuat seperti itu gitu? Kalau saya perbanyak promosi saja, perbanyak iklan. Iya, dari offline, online. Tapi kalau saya lebih banyak ke online. Online ya? Tiap hari promosi. Kalau Ibu Yani? Ya, sama saja dengan Bu Yuli, rajin-rajin untuk promosi. Misalnya ke keluarga juga, ke teman-teman. Ya seperti itu. Ada juga yang offline, ada juga yang online. Ya sudah dari tetangga, kalau ini mau pesan. Kira-kira model promosinya gitu sampai bisa tertarik gitu. Saya lewat brosur, saya titip-titip. Seperti itu kemarin saya ada brosur buat juga. Jadi supaya mereka lihat juga, terus ada harga juga sekalian di situ. Jadi kalau misalnya ada acara hajatan keluarga, mungkin bisa dicoba. Ya kalau sudah dicoba, ternyata sudah dimakan 5.000 ya satu. Ini menjebak namanya. Bisa jadi mungkin seperti itu, atau mungkin pada saat datang arisan atau apa, bisa seperti itu modelnya. Ya kalau arisan-ya paling bagus lagi kalau mau promosi. Apalagi kalau ibu-ibu kayaknya itu tadi kayaknya lebih banyak kayak misalnya majelis taklim atau apa, arisan. Mungkin promosinya di situ ya. Iya. Oh gitu. Offline-nya itu. Tapi kan itu tadi maksudnya yang kemarin kan tidak ada seperti itu. Jadi promosinya lebih cenderung ke Instagram itu tadi ya. Iya, lewat IG saja, terus lewat WhatsApp. Ini ada rajin bikin status gitu. setiap hari. Update. Jadi tiap 5 menit update status. Kalau ada yang sudah dibuat sudah. Ya, kalau lagi produksi foto, bikin upload status lagi. Itu tadi rajin update status, rajin sobat promosi industri. lah pokoknya.
Pokoknya statusnya yang bagus-bagus lah. Ada orderan masuk, Untuk promosi saja. jepret. Nah, makanya jangan malas tuh promosi. Nah, Pokoknya itu kalau pedagang online itu harus banyak-banyak pamer. nah itu dia. Pamer status. Pamer status, tapi ya statusnya bagus. Ya, statusnya kan namanya Ya, betul, namanya status kita jualan. namanya Jangan kita status promosi. pribadi, ya betul. Nah, kita kan Oke. Nah, nih yang terakhir nih sebelum kita tutup sesi ini, mungkin harapannya aja sih, maksudnya ke beberapa mungkin teman-teman yang sama pelaku industri kecil menengah, apalagi kemarin sudah terdampak COVID, kira-kira seperti apa sih sebenarnya? Mungkin adalah mungkin sedikit tips-tips atau mungkin harapannya bagaimana mungkin terkait masalah industri kecil menengah, dan kemudian juga kira-kira dari sisi pemerintahnya ini kira-kira seperti apa sih mungkin harapannya mungkin dari para pelaku IKM ke pemerintah seperti apa ya, mungkin silahkan. siapa nih? Ibu Ya, dulu. Ibu Sri aja atau mau langsung berdua? Iya, Ibu Sri aja dulu. Kalau saya harapannya sih apa namanya, ada dari saya, harapan saya ingin lebih berkembang. Saya ingin seperti apa namanya, yang pemilik-pemilik toko-toko kue yang terkenal. Kalau itu dari harapan saya. Ya. Nah, saya juga ingin dari pihak pemerintah juga agar memperhatikan kami yang apa namanya, pelaku usaha kecil. Karena kami ya pastilah yang usaha kecil kan pasti di sisi modal permodalan pasti minim. Jadi itu harapan Itu kami. kayaknya permasalahan utama kayaknya sampai Ya, semua modal itu modal. Modal. Oke. Ada lagi? Nah, itu saja. Itu saja. Oke. Mungkin dari Bu Yuli? Ya, kalau saya hampir sama ya sama Ibu Yani. Dari pemerintah ya lebih diperhatikan lagi UKM yang kecil-kecil. Dari segi pengurusan seperti yang sekarang PIRT Oh, itu ya. dimudahkan, HAKI dimudahkan. Catat ya, catat. Dan alhamdulillah pemerintah sekarang kayaknya sepertinya kita sudah diperhatikan dengan diberikan fasilitas gratis, Oh. kan? Iya, iya. Terus- Berdoa saja Bu, mudah-mudahan gratisnya Amin. lama-lama gitu. Ada terus tiap tahun gitu, jadi Amin, kebagian amin, terus ya. Amin, amin, amin. Oke. Jadi itu tadi ya, sobat industri. Jadi dari dua produk ini luar biasa inspirasinya. Ada yang inspirasi dari karena suka makan kuenya mamanya, akhirnya jadi produknya. Ada mungkin karena terinspirasi dari ya itu tadi karena kita mungkin suka dari roti Mariam. Jadi itu tadi bagi saya mungkin oh ya terakhir satu kata untuk produk industri sekarang gitu. Sebelum itu mungkin jangan lupa kayaknya maksudnya promosi Instagram dulu ya. Nah, mungkin bisa disebutkan Instagramnya Ibu Yani dulu lah. Kalau Instagram saya ya sama aja, Sandi Cookies. Jadi tulisannya Sandi gimana? Sunni artinya Sunni. matahari, biar S semangat terus. SUNNY. Iya, SUNNY. Oh, oke. Cookies. Nanti kita coba Tapi lihat ya. kalau di anunya 01. Ya. Ini kalau Instagram, kalau Facebooknya? Kalau Facebook saya masih pakai pribadi. Oh, pribadi. Berarti nama nih. Nama saya sendiri. Nah, kalau Ibu Yuli Saya Instagramnya, Pak? buatkan. Kalau Instagram cari saja roti_Mariam_ukti. Wow. Iya. Banyak underscore-nya ya. Nanti orang kenalnya cuma roti underscore gitu, bukan roti Mariamnya ya. Luar biasa. Oke, jadi itu mungkin saja. Iya, terakhir mungkin saya lupa tadi. Itu tadi ya, ada mungkin kata-kata sebagai pemberi semangat buat teman-teman IKM kita gitu. Mungkin sedikit dari Bu Sri dulu. Kalau saya jangan sampai pernah putus asa. Tetap berusaha dan berdoa. Pasti akan diberikan oleh Tuhan. Oke, dari Ibu Yuli. Semoga kita juga diperhatikan dari pihak pemerintah. Amin. Seperti saat ini. Oke, Ibu Yuli sini. Sama dengan Ibu Jangan Yani. sama dong, harus beda. Jangan cepat menyerah. Oke. Iya. Rajin-rajin promosi. Intinya kalau pedagang online rajin promosi. Oh, oke. Oke, jadi itulah tadi dua narasumber kita yang luar biasa memberikan kita inspirasi terkait masalah gimana sih yang namanya industri kecil menengah
jatuh bangunnya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Tapi itu tadi satu yang paling saya tekankan adalah jangan pernah menyerah. Oke, sobat industri, jadi cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Jadi tetap di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar industri dari Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.